Pemerintah daerah, kementerian lembaga harus melakukan refocusing kegiatan. Realokasi dan refocusing anggaran. Hal ini dilakukan demi mewaspadai risiko COVID-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah akan melakukan refocusing anggaran sebesar 26,2 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai belanja di kementerian lembaga terkait penanganan COVID-19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus COVID-19. Refocusing tidak akan mengganggu belanja. Pemerintah telah mengamankan belanja, seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multi-years kontak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, serta belanja penanganan bencana. Pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM, menahan aktivitas sosial, menahan aktivitas ekonomi, menekan ketahanan, berdampak pada masyarakat miskin dan rentan, serta dunia usaha. Pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial dan upaya percepatan penyaluran untuk menjaga daya beli pada kelompok miskin dan rentan, serta pekerja terdampak. Dengan total alokasi menjadi 187,8 triliun rupiah. Pemerintah juga menambah alokasi klaster kesehatan, klaim biaya perawatan, obat, insentif nakes, vaksinator, dan kebutuhan oksigen dengan total alokasi menjadi 214,95 triliun rupiah. Tambahan belanja untuk dukungan perlindungan sosial dan penanganan kesehatan bersumber dari pemanfaatan cadangan dan atau refocusing lanjutan belanja kementerian lembaga. Sesuai amanah hasil sidang kabinet tanggal 19 Juli 2021, pemerintah membutuhkan tambahan belanja sebesar 55,21 triliun rupiah yang diperuntukkan dalam penanganan kesehatan. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 serta perlunya menambah bantalan perlindungan sosial, dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga diperlukan tambahan refocusing belanja kementerian dan lembaga sebesar 26,3 triliun rupiah. Merujuk pada Surat Menteri Keuangan tanggal 6 dan 20 Juli 2021, Kementerian Pertanian harus melakukan refocusing sebesar 3,6 triliun rupiah. Sehingga pagu Kementerian Pertanian berubah dari 19,8 triliun rupiah menjadi 16,2 triliun rupiah. Khususnya untuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, terjadi refocusing sebesar 1,03 triliun rupiah, sehingga terjadi perubahan pagu semula 4,43 triliun rupiah direfocusing menjadi 3,39 triliun rupiah. Langkah-langkah percepatan yang dilakukan Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam mendukung kebijakan pemerintah diantaranya: pertama, segera melakukan pemetakan kegiatan yang dapat direalisasikan. Kedua, mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan. Ketiga, merevisi kegiatan non-esensial yang tidak berdampak secara langsung pada pencapaian output kinerja PSP, serta melakukan pengawal pendampingan satuan kerja agar tetap mengoptimalkan kinerja sekaligus mengurangi dampak terhadap pengurangan anggaran. Untuk Gunung Kidul dengan luas lahan kering 42.000 hektar, kemudian lahan sawahnya 7.865 hektar, merupakan lumbung pangan di daerah istimewa Yogyakarta.
Untuk tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya, alhamdulillah dari Dirjen PSP tidak ada refocusing. Kami masih memohonkan adanya pendampingan maupun fasilitasi dalam menggerakkan pertanian di Gunung Kidul, khususnya mendampingi pertanian lahan kering, sehingga nantinya pada musim-musim yang akan datang, pada saat musim tanam yang baru, petani lebih bersemangat, termotivasi dengan adanya bantuan pemerintah pusat. Dengan adanya pandemi ini tentu saja berdampak pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mohonkan bahwa kegiatan yang menunjang perekonomian rakyat seperti bidang pertanian untuk Kementerian Pertanian RI lewat Dirjen PSP agar ikut mendukung agar masyarakat ini bisa tidak terlalu terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Di Desa Sidodadi ini jumlahnya kurang lebih 100 hektar, dan terkait dengan rencana refocusing bisa membahayakan apabila terjadi refocusing, bisa 100 lebih hektar itu tidak akan sampai, jangankan sampai IP 300. Selama ini panen hanya MT1, itu pun produktivitasnya sangat rendah. Sehingga dengan adanya Damarit ini harapan kami bisa mencapai IP 300 dengan luas kurang lebih sekitar 70 sampai 120 hektar. Dan harapan kami jangan sampai terjadi refocusing, karena ini juga terkait dengan kondisi COVID sekarang ini, karena itu sangat membantu oleh masyarakat petani khususnya di lingkungan setempat, sehingga sangat membantu kondisi seperti ini. Beberapa kegiatan kita yang ada di Dinas Pertanian, khususnya yang termasuk juga yang dari kementerian, banyak sekali mengalami refocusing. Kemarin hampir 50% dari dana kegiatan kita yang mengalami refocusing. Nah, sementara di satu sisi kegiatan masyarakat kita di sektor pertanian ini senantiasa eksis, sehingga pada saat terjadinya pandemi, masyarakat tani senantiasa melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan atau penyediaan pangan yang ada baik itu di kabupaten maupun secara nasional. Bahkan di kita di Kabupaten Klaten di masa pandemi ini selalu terjadi surplus terkait dengan produksi beras. Nah, harapan kami kegiatan refocusing ini di sektor pertanian untuk bisa diminimalisir sehingga kami bisa mengkawal kegiatan pertanian ini lebih maksimal. Terima kasih kepada Bapak dari Dirjen PSP Kementerian Pertanian RI. Di optimasi lahan tahun 2021 ini, Dinas Pertanian Kabupaten Demak tidak terkena refocusing, sehingga dengan dana yang diterima dari Gapoktan ini bisa maksimal, bisa nanti kegiatan bisa untuk normalisasi, khususnya lahan ini bisa sampai selesai yang tadinya salurannya dangkal, sempit, sehingga nanti saluran bisa lebar dan lebih dalam. Sehingga dengan tidak adanya refocusing ini, petani khususnya ketua Gapoktan bisa membelanjakan dari kegiatan ini dan bisa mengoptimalisasikan dari optimasi lahan ini dari IP 200 menjadi 300 dan dari produktivitas 6 ton menjadi 7 ton. Pertanian maju, mandiri, modern.